والخيرات وبطاعته تنال الدرجات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه وأحبابه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. فيا أيها الناس أوصيكم وإياي بتقوى الله. اتقوا الله فقد فاز المتقون. قال تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersama-sama mempersembahkan rasa syukur kita yang mendalam kepada Rabb kita semua, Allah Subhanahu wa taala, yang telah memberikan kepada kita berbagai kenikmatan. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Nikmat apa saja yang ada pada kalian, kata Allah, itu sumbernya, asalnya, datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu selayaknya bagi kita untuk senantiasa mempersembahkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita, nikmat yang tersembunyi maupun tidak, nikmat yang kita sadari maupun tidak. Salawat beserta salam kita kirimkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, uswatun hasanah, ialah Muhammad ibnu Abdullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabat, para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Hadirin sidang jamaah Jumat yang senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Selaku khatib pada kesempatan yang berbahagia ini, khatib juga berwasiat, marilah kita tingkatkan keimanan kita. Marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab kadar kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepada kita itu sesuai dengan kadar keimanan dan ketakwaan kita kepadanya. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di antara nikmat yang paling besar yang Allah berikan kepada seorang hamba, nikmat yang paling agung yang Allah berikan kepada seorang muslim ialah nikmat taufik. Nikmat taufik, nikmat ini tidak diberikan kepada setiap hamba, kepada setiap muslim. Tetapi nikmat taufik dari Allah Subhanahu wa taala, Allah berikan kepada hamba-hambanya yang Allah pilih. Sebab nikmat ini adalah nikmat yang paling besar dari Allah Subhanahu wa taala. Apa itu nikmat taufik, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Al-Imam Al-Baghawi rahimahullah, beliau mengatakan at-taufiq tashil subulil khair wa ta'ah. Taufik dari Allah Subhanahu wa taala adalah ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada seorang hamba untuk melakukan kebaikan, untuk melakukan ketaatan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kita lihat ada seorang muslim yang ketika ia sibuk dengan urusan dunianya, ia tersibukkan dengan urusan-urusan dunia, apapun pekerjaannya, apapun profesinya. Apakah ia sebagai seorang pengusaha, pedagang, guru, atau apapun profesinya, ia sibuk dengan aktivitasnya, sibuk dengan pekerjaannya. Tetapi karena Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepadanya, Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat taufik kepadanya, maka sesibuk apapun ia,
ia akan tetap mampu melaksanakan kebaikan, tetap mampu mendatangi apa yang Allah perintahkan, tetap mampu melaksanakan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Hadirin yang dimuliakan Allah, oleh karena itu mintalah kepada Allah agar diberikan nikmat taufik. Mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat taufik kepada kita agar kita mudah untuk melakukan kebaikan. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berbeda dengan orang yang tidak diberikan nikmat taufik. Sekecil apapun kebaikan, sekecil apapun amal saleh, maka ia akan merasa berat untuk melakukannya. Ia akan merasa tidak sanggup untuk melakukan amalan sekecil apapun. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, jamaah sekalian, di antara musibah yang paling besar, hukuman terbesar dari Allah Subhanahu wa taala, musibah terbesar yang Allah berikan kepada seorang hamba adalah ketika seorang dikunci hatinya oleh Allah, ketika hatinya keras dari kebaikan. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, salah seorang ulama salaf yang bernama Hudzaifah Al-Marashi, beliau mengatakan, "Ma usiba ahadun bimusibatin a'zamu min qasawati qalbi." Tidak ada musibah yang paling besar yang tertimpa seorang hamba kecuali daripada kerasnya hati. Inilah musibah terbesar jemaah sekalian yang dimuliakan Allah. Hukuman terbesar dari Allah Subhanahu wa taala ketika Allah mengunci, mengeraskan hati seorang dari kebaikan. Kata para ulama kita, lebih parah lagi adalah ketika seorang sedang dikunci hatinya oleh Allah, hatinya keras, tetapi dia tidak sadar bahwa Allah Subhanahu wa taala sedang mengunci hatinya. Waliyadzubillah. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hati yang keras adalah hati yang kering. Hati yang sulit menjatuhkan air mata karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nasihat tidak mampu memberikan pengaruh terhadap hatinya. Oleh karena itu, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita berdoa kepada Allah. Mintalah kepada Allah jangan sampai kita dijadikan hamba-hamba yang keras hatinya. Atau jangan sampai kita melakukan perkara-perkara yang bisa menyebabkan hati kita dikunci oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan dalam Al-Qur'an, Allah mencela orang-orang yang keras hatinya. Allah katakan, "Fawailul lil qasiyati qulubuhum min dzikrillah. Ulaika fi dhalalim mubin." Celakalah orang-orang yang keras hatinya dari melakukan kebaikan. Keras hatinya mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ulaika fi dhalalim mubin. Mereka adalah orang-orang yang berada dalam kesesatan yang nyata. Jemaah yang dimuliakan Allah, para ulama menyebutkan salah satu penyebab seorang dikunci hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ini adalah penyebab terbesar seorang hamba dikeraskan hatinya oleh Allah, dikunci hatinya oleh Allah, ditutup hatinya oleh Allah, yaitu kemaksiatan. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, oleh karena itu tidak selayaknya ketika seorang hamba terjatuh dalam dosa, ketika ia melakukan kemaksiatan, tidak selayaknya bagi dia untuk membiarkan dosa-dosanya semakin banyak di sisi Allah, semakin menumpuk di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan dia tidak bertobat, dia tidak minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kapan seorang terjatuh ke dalam dosa, maka pada saat itu ia wajib kembali kepada Allah, wajib ia minta ampun, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata para ulama kita bahwasanya taubat dari dosa min aujabil wajibat. Bertobat dari dosa itu merupakan kewajiban yang paling wajib. Manakala seorang hamba tidak bertobat dan membiarkan dosa-dosanya semakin banyak di sisi Allah, maka hadirin yang dimuliakan Allah, inilah yang menyebabkan akan membuat Allah Subhanahu wa taala mengunci hatinya. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun." Sekali-kali tidak, kata Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi apa yang mereka lakukan itu membuat hati mereka dikunci oleh Allah Subhanahu wa taala.
Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وعلى أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika datang seorang kepada Imam Al-Hasanul Basri. Orang ini datang kepada beliau mengeluhkan terkait hatinya yang keras. Ia merasa hatinya keras. Maka orang ini mengatakan kepada beliau, "Ya Aba Sa'id, ashku ilaika qaswata qalbi." Wahai Aba Sa'id, wahai Imam Al-Hasan Al-Basri, aku mengeluhkan kepadamu atas kerasnya hatiku. Maka beliau mengatakan, Imam Al-Hasan Al-Basri mengatakan, "Adzibhu bidzikr." Leburkanlah kerasnya hatimu dengan banyak-banyak berzikir kepada Allah. Banyak-banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jemaat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya untuk kita semua. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa yaqadiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Bismillah.